Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari kelompok 13 yang beranggotakan Andi Salsabila dan Alia Nova Fauzia. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, definisi ortopedagogik. Menurut Alia Nova, ortopedagogik adalah cabang dari ilmu pendidikan dan merupakan dasar filosofis. Ortopedagogik dapat diartikan sebagai pendidikan yang bersifat meluruskan, memperbaiki, menyembuhkan, atau menormalkan anak-anak berkelainan atau anak luar biasa. Menurut Andi Salsabila Putri, ortopedagogik adalah ilmu pendidikan yang mempelajari usaha-usaha untuk membantu anak berkebutuhan khusus, di mana tujuannya yaitu untuk mengurangi dampak berkelanjutan yang mereka alami. Menurut Siti Aisyah, ortopedagogik adalah pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat menyembuhkan kelainan, meluruskan, memperbaiki secara teliti, kritis, objektif dengan tujuan mempersiapkan mereka dalam menjalankan kehidupannya. Kesimpulannya, ortopedagogik adalah cabang dari ilmu pendidikan yang ditunjukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan ini bersifat meluruskan, memperbaiki, menyembuhkan, atau menormalkan anak-anak berkelainan agar tidak terjadi dampak berkelanjutan yang mereka alami. Materi kedua adalah perkembangan paradigma. Paradigma pendidikan kebutuhan khusus individu anak dari sudut pandang yang lebih holistik yang melihat anak dari kebutuhan, hambatan belajar dan hambatan perkembangannya secara individual, bukan dari label kecacatan yang dialami. Di dalam konsep special education dan sistem pendidikan segregasi, anak penyandang cacat dilihat dari aspek karakteristik kecacatannya sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga setiap kecacatan harus diberikan layanan pendidikan yang khusus yang berbeda agar anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Oleh karena itu terdapat kontaminasi antara pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Sekolah luar biasa dengan pendidikan biasa, sekolah biasa dianggap dua hal yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, fokus utama dari specialist education adalah label kecacatan, bukan anak sebagai individual yang unik. Materi ketiga adalah anak berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4, anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lain. Kelainan atau kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud di atas dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis kelainan atau kebutuhan khusus yang disebut dengan tunaganda. 4. Dasar Hukum Pendidikan. Peraturan terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pemerintah telah mengamanatkan hak atau pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diatur dalam 1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak yang cacat fisik
dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 2. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 32 UU Sisdiknas. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pasal 2 huruf A Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Permendiknas 70/2009. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 5. Tempat mendapatkan pendidikan. Dalam paradigma pendidikan, anak berkebutuhan khusus melahirkan layanan pendidikan yang bersifat segregasi dan layanan pendidikan integrasi. Layanan pendidikan segregasi yaitu layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti sekolah khusus untuk anak tunanetra, sekolah khusus untuk anak tunarungu, dan seterusnya. Layanan pendidikan integrasi yaitu layanan yang dianggap lebih maju karena anak-anak yang menyandang kecacatan layanan pendidikannya disatukan dengan anak bukan penyandang cacat di sekolah biasa. Layanan pendidikan segregasi. Konsep pendidikan segregasi yaitu pendidikan khusus yang terpisah dari pendidikan anak normal. Sistem pendidikan segregasi dilandasi oleh konsep special education. Mereka yang menyandang kecacatan dianggap memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dari orang kebanyakan atau normal, sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan pendekatan dan metode yang sangat khusus sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak penyandang cacat harus dipisahkan di sekolah khusus dan dari anak normal. Layanan pendidikan integrasi. Dalam sistem pendidikan integrasi, anak-anak penyandang cacat mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa bersama anak-anak pada umumnya. Akan tetapi, kesempatan bagi anak penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa dibatasi oleh adanya patokan, yaitu bahwa anak penyandang cacat dapat diterima di sekolah reguler sepanjang anak ini dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku bagi anak pada umumnya. Artinya, anak penyandang cacat harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah itu. Di dalam sebuah studi tentang integrasi, Lucas 1991 menjelaskan bahwa organisasi pendidikan integrasi sebagai berikut 8 macam. 1. Sekolah reguler dan kelas reguler tanpa dukungan. 2. Kelas reguler ada dukungan untuk guru dan siswa. 3. Kelas reguler full out support. 4. Kelas reguler sebagai basis kelas khusus paruh waktu. 5. Kelas khusus sebagai basis kelas reguler paruh waktu. 6. Kelas khusus penuh. 7. Sekolah khusus paruh waktu, sekolah reguler paruh waktu. Dan 8. Sekolah khusus penuh. Baik, saya akan menjelaskan nomor 6, yaitu bagaimana kondisi pendidikan mereka saat pandemi ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia maupun seluruh negara di dunia. Dampak peningkatan yang signifikan akibat penularan COVID-19 ini menyebabkan pemerintah mengambil langkah strategis untuk menutup sekolah di berbagai jenjang pendidikan, baik itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan bahkan SLB. Penutupan sekolah ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari penularan COVID-19. Anak berkebutuhan khusus memiliki resiko tertular COVID-19 lebih besar dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuhnya. Dampak yang paling signifikan di masa pandemi ini adalah adanya perubahan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
Penerapan pembelajaran jarak jauh ini untuk anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan persiapan yang matang. Selain menyiapkan teknologi dan internet, perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran jarak jauh ini yaitu kurikulum dan strategi pembelajaran yang harus spesifik, yang dapat dipahami oleh anak berkebutuhan khusus ini dari berbagai macam karakteristik mereka. Penyiapan pembelajaran jarak jauh perlu adanya kesiapan dari berbagai pihak, nggak hanya guru saja, tetapi juga peran orang tua itu juga berperan penting. Kolaborasi antara sekolah dan rumah harus terjalin dengan baik, sehingga ada dukungan lebih bagi anak yang sedang melakukan PJJ ini. Penerapan pembelajaran ini menimbulkan berbagai kendala, salah satunya yaitu jaringan internet yang menjadi bagian terpenting dalam kebijakan PJJ. Guru menerangkan penerapan PJJ sangat tidak efektif, di mana masih banyak anak berkebutuhan khusus yang kesusahan dalam pembelajaran di rumah. Kompetensi guru ini untuk menggunakan berbagai teknologi sangat terbatas, sehingga hanya menggunakan media pembelajaran yang sama pada seluruh mata pelajaran. Hal inilah yang memberikan efek dampak atau kebosanan pada anak berkebutuhan khusus dalam melakukan pembelajaran dan membuat mereka menjadi semakin malas belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat memberikan saran tentang penerapan pembelajaran jarak jauh yang lebih akomodatif pada anak berkebutuhan khusus, di antaranya yaitu kurikulum akomodasi didasarkan pada kondisi pandemi. Guru dapat memberikan media pembelajaran virtual yang memberikan efek menyenangkan dan bermakna. Mungkin guru dapat menambah media pembelajaran yang efektif, yang dapat menarik minat mereka untuk lebih giat belajar. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi antara guru dan orang tua agar apa yang telah disampaikan guru dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat tersampaikan kepada anak yang berkebutuhan khusus dengan baik. Selanjutnya yaitu nomor 7. Quality Education dalam Sustainable Development Goals bagi anak berkebutuhan khusus. Program pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa dikenal dengan PBB untuk tahun 2030 mendatang akan turut diikutsertakan penyandang disabilitas. Program PBB yang dirancang sejak September 2015 ini menggunakan prinsip Leaving No One Behind yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan untuk semua orang. Jadi konsepnya ini nggak ada, semua orang nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang di belakang. Meskipun kata disabilitas tersebut tidak tertera langsung di dalam 17 tujuan yang diharapkan, namun PBB yakin bahwa program ini akan diikuti oleh 11 kali lebih banyak penyandang disabilitas. PBB menyatakan bahwa para penyandang disabilitas akan berperan penting sebagai tujuan dari berbagai tujuan dari SDGs ini, seperti pendidikan, pertumbuhan dan kepegawaian, kesetaraan, akses kependudukan, pengumpulan data, dan pemantauan SDGs. Tagar Envision 2013-0 menjadi seruan bagi PBB untuk mempromosikan tujuannya untuk mengimplementasikan rencana jangka panjangnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran. Tujuan SDGs 2030 untuk penyandang disabilitas yaitu menjalinnya hubungan antara peserta SDGs untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dan membuat sumber jaringan secara langsung bagi SDGs dan penyandang disabilitas.
Pada tujuan SDGs yang keempat, yaitu memastikan inklusivitas dan pendidikan berkualitas bagi semua dan mendukung kesempatan belajar sepanjang hidup untuk semua. Terdapat 2 indikator terkait anak berkebutuhan khusus ini. Di antaranya, yang pertama, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan. Masyarakat rentan ini juga termasuk yaitu salah satunya penyandang disabilitas. Yang kedua, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Pada masa pandemi ini, sistem pendidikan diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang biasa dikenal sebagai daring atau online. Multimedia dan internet dibutuhkan dalam mengakses pembelajaran secara daring. Siswa dengan disabilitas mendapatkan hambatan dalam mengikuti sistem baru ini dari terbatasnya akses teknologi, internet, yang disebabkan mayoritas penyandang disabilitas masih hidup dalam kemiskinan. Melalui Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai agenda global yang perlu diadaptasi dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam melindungi hak-hak mereka dan mempermudah akses kebutuhan dasar dalam menjamin pemberdayaan selama pandemi COVID-19. Agar penyandang disabilitas ini sebagai kelompok yang secara inklusif menjadi sasaran target SDGs, tetap berdaya dan ketimpangan maupun diskriminasi dapat dihilangkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.